Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Kanaya. Aku dari kelas 8J Asrama Fathul Hikam. Di sini aku akan menceritakan pengalamanku masuk pesantren. Waktu aku kelas 6, aku sangat malas mengaji. Ibuku menyuruhku masuk pesantren. Waktu bagi rapot libur kelas 6, aku survei ke Asrama Fathul Hikam. Di sana sangat indah. Kakak-kakaknya juga sangat baik. Aku langsung ingin masuk pesantren langsung daftar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama aku Nisa Nusaira. Aku sering dipanggil Nuha. Asal aku dari Cianjur dan aku dari Asrama Fathul Hikam, dan aku juga dari kelas 8N. Di sini aku mau menceritakan awal mula aku tahu pesantren ini. Awalnya aku gak tahu pesantren ini, dan aku tahu pesantren ini dari salah satu keluarga aku yang pasaran di sini. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan, nama aku Bilbi Salsabila. Aku di kelas 8G dan asrama aku di FH. Jadi di sini aku ingin menceritakan pengalaman aku awal aku masuk ke pondok. Aku awalnya survei ke Banat untuk melihat asrama Banat. Setelah itu aku berkeliling-liling asrama Banat. Di situ tempatnya lumayan bersih, indah, dan kakak-kakaknya yang baik. Lalu aku didaftarkan oleh ibu aku sendiri. Tetapi bibi aku berkata, Kak kenapa nggak lihat asrama lain aja? Terus yang keduanya aku survei ke Jahro. Setelah itu aku pas datang ke Jahro, ternyata aku kurang suka tempatnya karena cukup kurang bersih dan yang lainnya. Setelah itu akhirnya aku pergi lagi untuk pergi ke yang ketiganya, yaitu asrama FH. Setelah itu aku berkeliling-liling di asrama FH. Ternyata di asrama FH cukup lumayan bersih dan kakak-kakak yang baik. Setelah itu akhirnya aku tidak jadi daftar di Banat. Lalu aku pun langsung didaftarkan ibu aku sendiri di FH. Jadinya sekarang aku di asrama FH. Dadah guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Najib Fauzia. Saya dari Bekasi. Asrama saya Azharo. Saya dari 8E. Di sini saya ingin menceritakan tentang kemarin saya Malfarah. Jadi waktu kemarin saya Malfarah, saya jalan-jalan ke situ Wanayasa. Jalan-jalan ke situ Wanayasa, saya juga berfoto-foto bersama keluarga saya dan juga belanja untuk keperluan di asrama. Di situ Wanayasa juga ada yang menarik loh, yaitu ada danau, pegunungan, wisata, jajanan dan lain-lain. Di situ Wanayasa juga ada dan itu saja yang dapat saya ceritakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, nama aku Syarifah Hana Azhara, biasa disebut Hana. Aku dari kelas 8N Asrama Al-Husna. Di sini aku akan menceritakan cerita pendek berjudul Si Kucing Oren. Di suatu hari di sebuah desa ada seorang anak perempuan bernama Sari. Sari mempunyai ayah seorang arsitek dan ibunya ibu rumah tangga. Sari di kampungnya terkenal dengan kecerdasannya dan kepintarannya. Di suatu hari pada saat Sari pulang sekolah, di tengah jalan Sari menemukan anak kucing berwarna oranye yang sedang kelaparan dan tidak ada induk di sampingnya. Di situ Sari berinisiatif untuk membawa kucing itu pulang. Pada saat sampai di rumah, Sari langsung menyiapkan susu untuk kucing itu. Setelah susunya diracik, susu itu pun diberikan kepada anak kucing itu. Setelah anak kucing itu meminum susunya, kucing itu pun langsung tertidur di pangkuan Sari.
Lalu ibu dan kakaknya pun bertanya, "Sari, itu anak kucing dari mana?" Sari menjawab, "Itu anak kucing yang tadi aku ambil di pinggir jalan. Ia tidak mempunyai induk. Gimana kalau misalnya kita pelihara?" Cakap Sari, "Itu ide yang bagus," kata kakak Sari. Dan kata ibu Sari, "Gimana kalau misalnya namanya Kinong?" Anak kucing itu diberi nama Kinong. Kinong adalah anak kucing yang sangat penurut dan penyayang. Setiap kali Kinong ingin susu, ia selalu memegang botol botol susu. Setelah 2 tahun lamanya Kinong tinggal bersama Sari, Kinong pun hamil dan mempunyai anak 4 yang bernama Darari, Brownie, Cookie, dan Blacky. Sekian cerita dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Mina Saidatu Faila. Aku dari kelas 8G. Di sini aku akan menceritakan pengalamanku saat mendaki Gunung Lawu. Penasaran gak nih sama ceritanya? Yuk kita simak sama-sama. Jadi diawali dari rencana ayahku untuk mengajakku mendaki Gunung Lawu. Di situ aku langsung bersemangat dan tentunya aku ikut. Tapi masalahnya acara ayahku untuk mendaki Gunung Lawu dan acara sekolah studi tour sekolahku bertepatan dengan hari yang sama. Di situ aku sempat bimbang dan akhirnya aku memutuskan untuk tetap mendaki gunung. Karena mendaki gunung adalah hal favoritku. Setelah izin ke guru-guruku untuk tidak ikut study tour, aku pun dan ayahku menyiapkan perlengkapan untuk mendaki gunung nanti. Seperti logistik, baju-baju yang nanti akan dibawa, dan masih banyak lagi. Setelah itu, di hari Jumat, tepatnya setelah pulang Jumatan, aku dan ayahku bersiap-siap untuk berangkat menuju ke rumah teman ayahku, yaitu Om April. Karena di situ kita open trip, jadinya kita menaiki mobil. Setelah sholat asar, mobilnya datang dan aku pun berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Setelah itu, kita pun menaiki mobil untuk menuju ke tempat yang akan kita tuju. Setelah perjalanan yang panjang, hari juga sudah mulai pagi. Di situ kita berhenti di rest area untuk beristirahat sebentar sebelum melanjutkan perjalanan yang masih lumayan panjang. Di situ, setelah kita istirahat sebentar, kita pun melanjutkan perjalanan. Setelah sampai di dataran tinggi, aku pun turun dan berganti transportasi menggunakan mobil trek. Karena mobil yang tadi kita pakai tidak dapat untuk melewati jalan yang terus menanjak. Tidak butuh waktu lama, aku pun sampai di base camp. Dan aku beristirahat sebentar, aku pun sempat memakan nasi goreng dan mandi terlebih dahulu. Setelah itu, setelah semuanya sudah siap, aku pun berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Setelah berdoa, aku, ayahku, dan omku bersiap-siap untuk berangkat mendaki gunung. Aku berangkat belakangan karena kita di situ jarang open trip. Agar kita tidak diburu-buru dan lebih santai, jadinya kita berangkat belakangan. Setelah perjalanan yang panjang dan hari juga sudah mulai sore, di situ aku sampai di tempat banyak orang mendirikan tenda. Aku pun mendirikan tenda 1 malam untuk menginap di situ. Keesokan harinya, aku pun lanjutkan perjalanan untuk mendaki gunung sampai ke puncak Gunung Lawu. Setelah perjalanan yang panjang, aku pun sampai ke Gunung Lawu pada jam 12 siang. Aku langsung disambut hangat oleh rombonganku yang sudah sedari tadi sampai di sana. Setelah itu rombonganku pun turun terlebih dahulu untuk makan nasi goreng. Setelah itu tersisa aku, ayahku, dan omku, dan ada 1 pria di sana. Setelah puas berfoto-foto, aku pun turun untuk makan di warung. Saat sedang makan di warung, ada info yang membuat aku kaget, yaitu ada 1 perempuan yang bunuh diri di puncak Gunung Lawu. Sedangkan dari tadi aku di puncak tidak ada siapapun, tidak ada 1 wanita selain aku, ayahku, omku, dan 1 pria. Di situ kita tidak terlalu memikirkan, dan setelah makan aku langsung disuruh turun untuk
karena mayatnya yang tadi akan dievakuasi. Setelah itu, setelah perjalanan yang panjang, aku pun sampai di pos 1 dan aku memutuskan melanjutkan perjalanan untuk menaiki ojek agar mempersingkat waktu. Setelah sesampainya di base camp, aku pun membersihkan badan aku dan bersiap-siap untuk pulang ke rumah masing-masing. Setelah itu, kita kembali ke rumah masing-masing dengan selamat. Seru nggak nih ceritanya? Doain ya teman-teman agar aku lolos di seleksi pertama. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Dava Aditya Hartono. Saya dari kelas 8E dari Asrama Al-Banun. Di sini saya akan menceritakan tentang pengalaman saya mengikuti Eskul Pramuka. Saya mengikuti Eskul Pramuka sudah sejak dari kelas 5 SD sampai kelas 7 MTS kemarin. Pengalaman saya di Pramuka sangat menyenangkan, terutama ketika mengikuti perlombaan dan juga perkemahan seperti jambore ranting dan juga alga. Alasan saya keluar dari Eskul Pramuka dikarenakan saya ingin mencari pengalaman baru dan juga ingin mencari suasana yang lebih baru. Saya memilih Eskul Jurnal dikarenakan saya ingin mencari pengalaman dan juga suasana yang baru. Saya ingin mempelajari tentang bidang jurnalistik, videografi, fotografi, dan juga editing. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Farojan, Asrama Al-Banun, kelas 8B. Pas awal masuk ke Asrama Banun, saya ingin menjadi seorang vokal hadroh. Dan ada seleksi itu. Dan saya keterima vokal. Udah segitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Zainul Abidin. Saya dari kelas 8B dan Asrama Darul Hikam. Saya akan menceritakan awal mondok. Dulu pas saya baru masuk pondok, saya sering khawatir ke orang tua saya dan makin lama saya sadar bahwa meski orang tua saya selalu lancar dan sehat selalu. Dan cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azka Payrus Santika, usia saya 13 tahun. Saya asal dari Karawang, saya dari kelas 8C dan dari Asrama Banun. Kali ini saya akan membawakan cerita yang berjudul tentang 10 hari terakhir di bulan Ramadan. 10 hari terakhir di bulan Ramadan selalu punya kesan terdalam bagi saya. Di bulan Ramadan kemarin, saya begitu fokus untuk ibadah dan juga saya berharap untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Di beberapa hari terakhir bulan Ramadan, saya sangat fokus untuk melakukan ibadah dan pada saat itu malam pun malam ganjil. Dan udara begitu sejuk, langit begitu jernih tanpa bulan dan langit-langit pun bertebaran. Saya yang melihat itu pun saya langsung menyempatkan untuk berdoa demi kebaikan diri sendiri. Dan entah kenapa pada keesokan harinya saya merasa lebih baik daripada kemarin. Saya merasa ingin lebih lagi untuk melakukan ibadah dan juga untuk melakukan ibadah Idul Fitri. Dan inilah akhir cerita dari yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Febrianto, kelas 8J dan Asrama Banun. Berdirinya saya di sini untuk menceritakan cerita tentang awal masuk futsal di MTS YPPA Cipulus. Saya terinspirasi untuk masuk futsal karena teman saya yang begitu jago dalam bermain futsal dan saya ingin bisa bermain futsal seperti dia. Saya berlatih, terus saya bermain futsal dan berlatih kepanasan sampai bisa sekarang. Dan akhirnya saya bisa menyeimbangi teman saya.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama aku Marsha Masyara. Aku dari kelas 8K Asrama Putri Al-Mutmainah. Di sini aku akan menceritakan tentang pahit manisnya menjadi anak pertama. Anak pertama itu gak gampang loh guys. Jadi anak pertama juga harus bisa lebih dewasa dari anak kedua maupun anak ketiga. Biasanya anak pertama itu harapan pertama dari kedua orang tuanya. Aku sebagai anak pertama sering kali merasakan itu. Anak pertama juga biasanya pendengar kelah kesuk kedua orang tuanya maupun tangisan adik-adiknya. Anak pertama biasanya harus bisa lebih dewasa ya guys. Jadi buat anak pertama semangat ya. Aku yakin kalian semua bisa. Tapi buat anak kedua maupun anak ketiga ataupun seterusnya, kalian juga bisa kok. Kalian hebat, semangat ya. Cukup sekian dari aku. Mohon maaf jika ada perkataan yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama aku Alia Zahra. Aku dari kelas 8H. Aku berasal dari Purwakarta. Di sini aku mau menceritakan tentang berjuang demi mendapatkan keberhasilan. Jadi kemarin aku daftar di Eskul Jurnal, tapi sayangnya aku tidak keterima di gelombang 1. Sebenarnya aku sangat sedih dan kecewa, tapi aku tidak ingin menyerah begitu saja karena Eskul Jurnal sangat menarik dan aku pun tertarik. Jadi aku tidak ingin menyerah begitu saja. Kali ini aku bersungguh-sungguh demi mendapatkan hasil yang maksimal. Aku juga punya motivasi buat kalian. Janganlah pantang menyerah selagi kalian bisa mendapatkannya. Sekian dari aku Alia Zahra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Syafa Tasya Kamila. Aku dari Bekasi. Ada yang tahu gak aku dari kelas mana? Aku dari kelas 7J. Aku dari kelas 8J. Aku dari asrama Az-Zahra. Ada yang tahu gak asrama Az-Zahra di mana? Kalau nggak tahu, ya udah nggak usah tahu. Hari ini aku akan menceritakan tentang pengalamanku berlibur kemarin. Aku sangat menyukai pantai karena pantai adalah tempat yang indah. Pantai yang aku kunjungi kemarin adalah Pantai Ujung Genteng yang berada di daerah Sukabumi. Di sana airnya bersih, indah, dan panorama alamnya juga kalah dari pantai lain. Di sana aku juga menikmati pemandangan yang disuguhkan oleh Pantai Sukabumi. Aku sangat menyukai pantai itu karena pantai itu indah, dan aku juga sering ke sana bersama keluarga, berlibur bersama, dan menikmati indahnya alam Sukabumi. Di sana aku menikmati pemandangan yang indah, seperti melihat matahari terbenam, melihat berenang di saat air yang surut, dan berlari-lari di tepi pantai. Di sana juga aku menghabiskan waktu bersama keluarga dan menikmati indahnya alam Sukabumi. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.